Cie, 2, 3. Di sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya di sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo penonton channel Kabar Rantau dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di video channel Kabar Rantau. Sumatera Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera dengan ibu kota Padang. Provinsi Sumatera Barat ini terletak sepanjang pesisir barat Sumatera bagian tengah, dataran tinggi Bukit Barisan di sebelah timur, dan sejumlah pulau di lepas pantainya seperti Kepulauan Mentawai. Penduduk Sumatera Barat sebagian besar berasal dari etnis Minangkabau. Kota ini juga terkenal akan masakannya. Selain menjadi selera sebagian besar masyarakat Indonesia, masakan Padang ini juga populer sampai mancanegara. Restoran Padang banyak terdapat di seluruh kota besar di Indonesia. Sumatera Barat terkenal sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia yang terletak di pesisir barat laut Pulau Sumatera. Wilayah ini dikaruniai keindahan panorama alam, keunikan adat istiadat, ragam kuliner, kesenian, dan situs bersejarah. Kali ini kita akan membahas tentang Wakil Gubernur Sumbar, Bapak Fasco Russeimi melakukan survei lapangan dadakan ke petani yang menerapkan metode teknologi pertanian sawah pokok murah. Yuk ditonton videonya sampai selesai, dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi agar Dunsana tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Wakil Gubernur Sumatera Barat, Fasco Russeimi, mendampingi Ketua Komisi 4 DPR RI, Siti Hediati Haryadi atau Titik Soeharto, dalam rangkaian kunjungan kerja ke Sumbar pada 20-22 Juni 2025. Salah satu agenda penting yang dijalankan adalah kegiatan panen padi dengan menggunakan metode pertanian inovatif bernama sawah pokok murah di Kabupaten Agam, Sabtu 21 Juni 2025. Metode sawah pokok murah merupakan sistem budidaya padi yang digagas oleh Joni, seorang pelaku pertanian asal Sumbar. Sistem ini menekankan pada efisiensi penggunaan lahan, benih, pupuk, dan air, namun tetap mampu menghasilkan panen yang melimpah. Pola tanam ini disebut murah karena mampu menekan biaya produksi, dan pokok karena fokus pada produktivitas yang berkelanjutan dan tahan terhadap gangguan iklim. Alhamdulillah kita ajak langsung Buk Titik untuk panen sawah pokok murah. Insya Allah ini akan kita gagas secara nasional, berawal dari Sumatera Barat, kata Fasco. Ia juga menyampaikan optimisme bahwa semangat swasembada pangan yang pernah dicapai Indonesia pada 1984 bisa kembali terwujud, dengan Sumbar sebagai lokomotifnya. Dalam sesi dialog dengan petani, Fasco menggali alasan mengapa sebagian petani belum menerapkan metode sawah pokok murah. Seorang petani menjelaskan bahwa sebagian masyarakat masih bersikap menunggu dan melihat hasil dari petani lain terlebih dahulu. Namun, ia memastikan bahwa metode tersebut telah terbukti berhasil dan tidak memiliki kendala berarti, selain kemauan petani itu sendiri. Sementara itu, Titik Soeharto menyampaikan keyakinannya bahwa Sumbar dapat menjadi daerah swasembada pangan dengan dukungan sistem pertanian yang tepat. Untuk Sumatera Barat, bisa swasembada sendiri dengan dibantu oleh sistem sawah pokok murah ini. Kalau berhasil, bisa dikembangkan ke daerah lain di Indonesia, ujarnya. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemprov Sumbar, juga menyambut baik perhatian dari pemerintah pusat, termasuk Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Badan Karantina Nasional, serta Komisi 4 DPR RI. Kehadiran mereka dianggap menjadi momentum penting untuk mempercepat penguatan sektor pertanian yang berbasis pada kearifan lokal dan efisiensi. Selama kunjungan 3 hari, rombongan Komisi 4 DPR RI mengikuti sejumlah agenda lain seperti pembukaan gelar karya, festival dan Expo Kups di Lembah Harau, serta peninjauan Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan di Bukit Tinggi. Semua kegiatan tersebut difokuskan pada penguatan sektor pangan, konservasi, serta ketahanan sumber daya alam di Sumbar. Metode pertanian sawah pokok murah tengah diuji coba oleh ribuan petani di Sumatera Barat untuk menekan biaya produksi dan meningkatkan hasil panen secara efisien. Wakil Gubernur Sumbar Fasco Russeimi mendorong riset lebih lanjut agar metode ini dapat diadopsi secara nasional, karena dinilai mampu meningkatkan indeks pertanian dan hasil panen hingga 10%. Menurutnya, inovasi yang hadir di Agam, seperti program sawah pokok murah, tidak hanya meringankan beban petani dari sisi biaya, namun juga menjadi contoh nyata keberpihakan kepada masyarakat tani. Fasco juga menyebut peran berbagai tokoh dan pemimpin daerah, termasuk perhatian dari Komisi 4 DPR RI dan kehadiran Siti Hediati Soeharto, Titik Soeharto, ke Kabupaten Agam beberapa waktu lalu, sebagai sinyal kuat bahwa program ini mendapatkan perhatian di tingkat nasional. Apalagi kemarin Bu Titik sudah datang langsung ke Agam. Ini bukan sekadar simbolik, tapi bentuk dukungan nyata. Saya yakin ini akan sampai ke pusat, dan saya juga yakin petani kita akan kembali berjaya di tingkat nasional, tambahnya.
Ia pun menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Agam yang telah ikut mendukung program ini, yang saat ini telah menjangkau ribuan petani dan terus berkembang. Fasko menyebut program ini sebagai langkah luar biasa yang patut menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. Ini inovasi yang luar biasa dari Kabupaten Agam. Saya berharap ini menjadi pilot proyek untuk Sumatera Barat dan bahkan untuk Indonesia, kata Fasko, dalam kegiatan panen padi di kawasan Ampang Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Sabtu, 21 Juni 2025. Sawah pokok murah, SPM, sudah mendapatkan tempat di tengah-tengah pemangku kepentingan. 2 hari yang lalu bisa dilihat dari medsosnya Uda Wagub Sumatera Barat, Fasko Ruseimi hadir langsung di lapangan mengunjungi lokasi sawah yang menjalankan penanaman metode sawah pokok murah. Lokasinya kunjungan Uda Wagub ini tidak jauh dari pusat Istana Gubernuran Sumatera Barat yaitu di dekat Jalan Bypass Padang arah Pariaman, daerah Kasang, Padang Pariaman. Saat kunjungan Uda Wagub langsung ditunggu oleh petani, pemilik lahan SPM. Dari obrolan Uda Wagub dengan Ajo petani, tersimpulkan bahwa pola tanam sawah pokok murah ini sudah 7 kali diterapkannya. Hasil panen sangat memuaskan. Kehadiran Uda Wagub Sumatera Barat ini memberikan motivasi kepada pemangku kepentingan di Sumbar dan di Indonesia ini agar metode penanaman sawah pokok murah akan menjadi prioritas, serta mendapatkan hasil panen dengan biaya murah. Inovasi yang dibuat putra daerah itu bagus sekali. Jadi kami dari Komisi 4 menyambut baik mengenai adanya inovasi ini dan minta kepada Kementerian Pertanian, sehingga ada panitianya supaya ini diperhatikan, supaya pada tahap awal untuk Sumatera Barat bisa dikembangkan di Sumatera Barat. Sumatera Barat bisa swasembada sendiri dengan dibantu oleh sistem padi pokok murah ini, nanti kalau berhasil bisa dikembangkan ke daerah-daerah lain di Indonesia. Foto baru ya. Anu pengertiannya Pak? Sawah tapi ya. Dan tadinya bagus ya, dan tadi sudah kita potong, ya kita sabik, dan kemudian tadi sudah saya dilambui belah. Alhamdulillah. Dan di kawasan sawah tapi ini ada seluas 153 hektar. Nah, maka itu di sini ada 5 kelompok tani. Maka tadi sudah kita sampaikan dengan Pak Kadis, ya pertanian kabupaten dan kemudian provinsi, ya, dan Pak Wali Nagari dan semua. Maka ini akan bisa kita tanam secara serentak. Kita punya alat yang ya brigade, ya itu alatnya itu ada di kabupaten kota dan ada di provinsi. Dan kita disolusikan. Maka itu ini alat ini akan bisa kita gunakan secara bersama-sama, ya sehingga nanti di satu hamparan 153 hektar ini bisa kita tanam serentak. Maka oleh sebab itu alat yang tergabung dalam brigade ini harus dikelola oleh satu lembaga atau UPTD. Nah, sehingga nanti mungkin giliran di kawasan sawah tapi ini hari ini ya berapa hari kita selesaikan nanti pengolahan tanahnya. Dan kemudian setelah itu bertanam lagi. Nah, setelah itu nanti bergeser lagi ke hamparan mana. Ya, maka turunlah alat di sana. Dan kemudian lagi tanam lagi dan selanjutnya. Panen juga begitu. Ia juga mengaitkan semangat inovasi ini dengan era kejayaan pertanian Indonesia di masa lalu. Ia mengenang sosok Presiden Soeharto yang mencetuskan swasembada pangan pada tahun 1984 dan menyebut semangat itu kini dilanjutkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Menurutnya, inovasi yang hadir di Agam, seperti program sawah pokok murah, tidak hanya meringankan beban petani dari sisi biaya, namun juga menjadi contoh nyata keberpihakan kepada masyarakat tani. Gerakan sawah pokok murah resmi diluncurkan di Kabupaten Agam. Pengaplikasian program ketahanan pangan ini dibuka oleh Gubernur Sumatera Barat didampingi Bupati Agam di Koto Tangah, Tilatang Kamang, Agam. Menurutnya, SPM menjadi bukti inovasi yang membuat masyarakat petani bisa terbantu. Program serupa sudah dilakukan di beberapa kabupaten kota di Sumbar. Sawah pokok murah adalah metode budidaya padi yang menekankan pada pengurangan biaya produksi, seperti biaya pupuk dan pestisida, sambil meningkatkan hasil panen. Metode ini dikembangkan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh petani kecil dan untuk menjaga ketahanan pangan daerah. Metode ini disebutkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian dengan teknik-teknik seperti mulsa tanpa olah tanah, emtot, yang bahannya bisa dari jerami, daun jagung, bisa memakai rumput hilang, dan lainnya, sehingga hasil panen dapat ditingkatkan. Penutup tulisan ini, himbauan kepada Uda Wagub Sumbar, Fasko agar mengundang khusus Ketua Komisi 4 DPR RI, Ibu Titik,
Andaikan diperlukan diundang juga Presiden Prabowo Subianto untuk hadir melihat proses panen dan penanaman sawah pokok murah tersebut. Sekian mungkin sedikit cerita tentang Wakil Gubernur Sumbar, Bapak Fasco Rusemi melakukan survei lapangan dadakan ke petani yang menerapkan metode teknologi pertanian sawah pokok murah. Semoga bisa menambah pengalaman dan ilmu teman-teman. Sampai bertemu lagi di video-video kami selanjutnya.